A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tips Rasulullah, kali ini kita akan membahas bagaimana jalan atau pintu rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya yang tertera dalam Al-Quran. Apa saja itu? Yuk kita simak tips Rasulullah. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Yang pertama adalah rizki yang memang Allah jamin bagi seluruh makhluknya di muka bumi ini. Mari kita simak Al-Quran surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada satu binatang melata pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, jadi di sini telah jelas bahwa baik itu hewan, binatang, apatah lagi manusia yang memiliki akal dan pikiran, Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. So, selagi rezeki kita ada, maka kita akan masih dapat bernafas di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Mari kita simak Quran surat At-Tolaq ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Misal kita lagi duduk-duduk santai nih, tiba-tiba datang tetangga, datang nganterin makanan dan minuman. Atau misal kita pas lagi mau belanja ke minimarket, ada ATM yang tadi kita menyangka uang kita hanya sekian, pas dicek, kok ada yang nambah, ada yang transfer tiba-tiba dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, ada rezeki karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mari kita simak surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amatlah pedih. Nah, hanya dengan bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kita kufur, ingat, azab Allah amat pedih. Syukur di sini bisa merasakan nikmatnya sesuatu. Tidak hanya banyak, sedikit pun kita bisa menikmati sesuatu itu.
Misal di rumah kita hanya makan dengan telur dan kecap, tetapi kalau kita nikmati, kita syukuri, maka akan berbahagialah orang yang menikmati hidangan ini. Tetapi walaupun di dalam rumahnya hidangannya begitu lengkap, begitu enak, tetapi tidak menikmati itu dan tidak bersyukur akan semua itu, tidak ada kebahagiaan. Bahkan dari makanan itu Allah mengazabnya dengan sakit, dengan penyakit, dan lain sebagainya. Keempat, ada rizki karena beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul azim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Semakin banyak kita beristighfar, semakin Allah berikan keberkahan. Ingat, hujan adalah berkah. Nah, dari hujan Allah memberikan kesejukan. Dari hujan Allah menumbuhkan tumbuhan. Dari hujan Allah memberikan rizki kepada kita. Kemudian yang kelima adalah rizki karena berusaha, bekerja, berdagang, bersosial, dan lain sebagainya. Inilah rizki yang Allah berikan dari usaha, dari upaya kita untuk mencari rizki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, kita sering mendengar bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semakin besar usaha kita, semakin besar upaya kita untuk mencapai sesuatu, maka hasilnya pun akan semakin besar. Mungkin kita menargetkan 10, tetapi Allah memberikan kita 8 atau 7. Ini jauh lebih besar daripada ketika kita menargetkan 3, maka Allah mungkin memberikannya 2 atau 1. Maka jelas, usaha kita semakin kuat, semakin kuat doa kita, maka Allah akan memberikan rizki lebih banyak kepada orang-orang yang berusaha. Kemudian yang keenam, ada rizki karena bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sedekah. Boleh saja kita berharap bahwa Allah memberikan rizki yang lebih kepada kita. Kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh jadi rezeki yang kita berikan Allah balas di dunia. Kalaupun Allah tak balas di dunia, maka yakin dan percaya Allah akan memberikan balasannya di akhirat kelak. Maka jangan sungkan-sungkan ketika kita mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yakin membalas kebaikan yang kita lakukan. Lakukan sebaik mungkin, lakukan sedekah sebanyak mungkin agar Allah membalas seluruhnya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-7, ada rizki karena menikah. Mari kita simak Quran surat Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Nah, ini nih yang masih jomblo, yang masih sendiri, yuk segera menikah. Nikah itu nikmatnya luar biasa. Nikmat itu mendatangkan rezeki. Satu, kita sendiri ada rezekinya satu misalnya. Nah, apatah lagi kita berdua dengan istri. Ada dua pintu rezeki yang datang kepada kita. Segera menikah. Kemudian yang terakhir, ada rezeki dari Allah ketika kita dikaruniai anak. Kita sering mendengar, rezekinya anak soleh nih, rezekinya anak nih. Nah, contoh ketika kita berlebaran, tanpa harus kita minta, dikasih sama neneknya, dikasih sama saudara, dikasih sama orang-orang yang bertemu dengannya. Inilah salah satu rezeki anak. Maka disimpan dengan baik-baik untuk keperluan anak, untuk kebutuhan makannya, untuk kebutuhan sekolahnya, kebutuhan kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran? Mari kita simak surat Al-Isra ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ini peringatan bagi kita. Ketika kita dikaruniai oleh Allah berupa anak, maka jangan khawatir anak itu tidak makan. Jangan khawatir anak itu tidak bisa kita besarkan, karena Allah menjamin rizki setiap orang, termasuk anak. Sekalipun anak kita tidak bisa mengusahakan, mengupayakan apapun, tapi Allah menjamin rizkinya. Oke, itu tadi 8 pintu rizki dari Allah untuk hambanya. Maka yakin dan percaya, semua kita, baik itu hewan, apatah lagi manusia, baik itu yang malas, apatah lagi yang rajin, baik itu yang menikah, apatah lagi yang mempunyai anak, maka semua Allah jamin rezekinya. Oke, jangan lupa subscribe channel Tips Rasulullah ya. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.